Selamat datang untuk mata kuliah Jaringan Komputer D3 Teknik Telekomunikasi. Topik kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wireless. Topik-topik yang akan kita ajukan pada pertemuan kali ini terkait mengenai komponen dan juga dasar dari operasi wireless LAN. Terus kita akan membahas dasar dari WLAN security. Kemudian kita akan mengkonfigur bagaimana cara wireless itu bekerja dan juga troubleshooting mengenai wireless di sisi klien. Seperti kita ketahui bahwa topologi sebuah LAN itu berbasis pada konsep switch dan juga konsep wireless LAN. Sementara konsep dari switch kita dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada VLAN dan juga STP. VLAN kita kenal ada virtual trunking protocol dan juga inter VLAN routing. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Untuk kali ini kita akan membahas topik mengenai tentang wireless. Kenapa harus wireless? Karena wireless dapat mobile, komunikasinya tidak perlu pada satu bagian. Komunikasi antara satu gedung dengan gedung yang lain tidak perlu lagi menggunakan kabel. Ini sangat fleksibel dan juga save cost. Jadi pembiayaan terhadap pengkabelan ini akan jauh lebih murah. Banyak sekali jenis dari wireless yang berkembang saat ini, dan juga wireless bisa diintegrasikan dengan konsepnya kabel. Jadi tidak perlu khawatir antara kabel dengan wireless ini saling mendukung. Sementara permasalahan yang ada di wireless itu dapat terjadi interference antara satu wireless dengan wireless yang lain. Adanya signal strength yang saling mengganggu yang dapat mengakibatkan interference, dan juga adanya blind spot. Jadi wireless yang bekerja di 2,4 atau 5,2 ini memiliki jarak jangkau yang terbatas, oleh karena itu blind spot sangat mungkin terjadi. Security di beberapa sisi ketika penyelenggaraan wireless yang sifatnya tidak unsecure ini bisa dapat digunakan oleh orang lain. Dan juga adanya komunikasi dengan operator yang perlu didefinisikan karena penggunaan frekuensi dari satu negara dengan negara yang lain ini berbeda. Standar wireless kita kenal dengan konsepnya terlebih dahulu. Ada personal area network, local area network, metro area network, dan juga wide area network. Untuk wireless ini bekerja di 802.11. Sementara PAN, personal area network, seperti Bluetooth, Zigbee ataupun infrared, dia bekerja di 802.1x. Untuk Bluetooth 15.3. Jadi range-nya yang sangat kita perlu definisikan. Jadi PAN ini memiliki jarak jangkau yang sangat pendek sekali. Seperti kita ketahui, Bluetooth jaraknya lebih pendek dibandingin dengan wireless. Sementara medium ini untuk wilayah perkotaan. Untuk WAN ini bisa berkomunikasi antara satu negara dengan negara yang lain. Bahkan ada definisi yang mendefinisikan WAN itu dapat berkomunikasi antara bumi dengan satelit. Wireless dan Ethernet. Jadi wireless merupakan komunikasi antara satu klien dengan satu klien yang lain. Jadi wireless tersebut kita sebut dengan access point. Terus juga access point dapat terjadi kolisi pada Ethernet. Kemudian ditindaklanjuti dengan konsep perkembangan Ethernet Detect dengan menggunakan model perbaikan. Ini pada sisi CSMA CD yang digunakan untuk komunikasi Ethernet. Sementara untuk komunikasi perbaikan yang digunakan adalah dengan menggunakan collision avoidance atau menghindari kolisi. Kita sebut juga dengan CSMA CA.
Jadi oleh karena itu format frame antara kabel dengan wireless ini berbeda. Perkembangan 8 teknologi wireless mulai dari 802.11a diperkenalkan tahun 99, tidak kompatibel dengan 11b karena menggunakan konsepnya OFDM modulasi dengan kecepatan data rate di 54 Mbps, bekerja di 5 GHz, menggunakan antena yang kecil, jarak terhadap interference pun juga kecil. Berkembang teknologi selanjutnya adalah 802.11b dengan menggunakan speed spectrum modulasi. Jadi dia menggunakan titik kritisnya di 1,2, channelnya 5,5 dan juga 11 Mbps. Lebih murah dibandingkan dengan 802.11a, tapi bekerja di 2,4 GHz. Permasalahannya adalah interference yang digunakan juga sangat tinggi. Jarak jangkaunya sudah lumayan tinggi, apalagi dibantu dengan antena-antena yang lebih daya pancarnya lebih besar. Tahun 2003 diperkenalkan 802.11k, komunikasi dengan menggunakan DSS 11 Mbps, atau ketika menggunakan OFDM dia bisa mempunyai kecepatan 54 Mbps, bekerja di 2,4 GHz juga. Dia lebih baik dibandingin dengan yang, akan tetapi masih banyak yang menggunakan teknologinya B dan G. Kemudian di tahun 2008 muncul teknologi 802.11n. Dia memiliki kecepatan 248 Mbps dengan jarak jangkau bisa sampai dengan 70 meter. Ini sudah sangat jauh. Organisasi yang mengembangkan wireless adalah ITUR. R di sini berarti radio, untuk radio frekuensi spektrum band dan satellite orbit. Dan juga dia bekerja sama selain ITUR, IEEE dan juga Wi-Fi Alliance. Artinya seperti vendor-vendor yang mengeluarkan Wi-Fi itu harus dilakukan certified terlebih dahulu. Kita kenalkan juga ada yang sebut dengan wireless NIC, Network Interface Card. Jadi hal-hal yang biasa digunakan untuk NIC kita sebut juga dengan wireless adapter. Contohnya adalah PCMCIA. Ini memang tidak semua laptop atau PC menggunakan ada PCMCIA card. Ada juga NIC berupa USB, ada juga NIC berupa Ethernet dan lain sebagainya. Access point, ya. Access point di wireless bertindak sebagai switch atau hub. Wireless komunikasinya bersifat share medium. 802.11 menggunakan CSMA-CA. Tadi saya bilang bahwa wireless menggunakan collision avoidance. Ada yang bisa dilakukan di satu titik disebut dengan hidden node. Jadi komunikasi request to send, clear to send, ini bisa digunakan pada komunikasi. Jadi misalkan pada satu titik ke titik yang lain, dia dapat berkomunikasi dengan menggunakan hidden node, dengan menggunakan sisi di perangkat yang berbeda. Wireless router sudah banyak sekali vendor-vendor yang sudah menyediakan sebuah perangkat yang berbasis wireless dan juga router. Untuk komunikasi peer-to-peer pada jaringan kabel, pada wireless kita sebut juga dengan ad hoc. Ada basic share service atau disebut juga dengan BSS. Ini merupakan penambahan extension saja. Jadi ketika ada komunikasi jaringan yang standar, kita menambahkan sebuah jaringan yang lain di sini dengan menggunakan kabel, yang disebut dengan
basic service area. Tambahan lagi kita sebut juga extended service set atau ESS. Ada proses beacon dan juga probe yang digunakan untuk mengirimkan data bahwa wireless sudah mengeluarkan sinyal beacon, kemudian klien akan mengirimkan sinyal probe untuk menentukan bahwa SSID antara klien dengan server sudah terintegrasi dengan baik. Ini kita kenal dengan proses beacon dan juga proses probe. Autentikasi di mana user di sisi wireless access point dia menggunakan security. Jadi autentikasi di sini sangat dibutuhkan. Beberapa autentikasi seperti WEP, WPA dan lain sebagainya itu bisa digunakan di sana. Asosiasi juga sama halnya dengan autentikasi. Ketika sudah conforming antara klien sudah melakukan autentikasi terhadap user dan password, maka nanti sistem akan establish. Penempatan access point dalam sebuah ruangan ini sebaiknya tidak lebih dari 3 access point dalam satu ruangan. Ketika lebih dari 3 access point dalam satu ruangan, maka akan terjadi proses interference. Security threats, maka untuk menghadapi ancaman dari keamanan sebaiknya access point diberikan sebuah sistem autentikasi seperti penggunaan WEP, WPA dan lain sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah man in the middle. Jadi kita perlu berhati-hati di belakang access point tersebut apakah terdapat seseorang yang sedang menyadap data kita dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang tidak bisa diantisipasi oleh user biasa. Kita perlu menggunakan aplikasi seperti sniffing software, Wireshark, packet tools dan lain sebagainya yang bisa mendefinisikan apakah komputer kita sedang di man in the middle kan atau tidak. Denial of service. Denial of service ini merupakan sebuah ancaman dalam sebuah jaringan. Jadi sistem akan sangat berbahaya ketika dalam satu jaringan yang sama. Ini flooding denial of service ini tidak bisa terhindarkan. Jadi contoh kita bisa memberikan membanjiri paket dalam satu buah jaringan. Banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk denial of service. Di 802.11 maka ada proses autentikasi yang sudah ada di defaultnya, ada WEP. Dan sistem keamanannya juga ada yang disebut juga dengan WPA 2. Ada lain TKIP dan juga AES encryption yang ada di dalam sebuah server. Bagaimana cara mengkonfigur sebuah access point? Cek kabel access point apakah sudah ada, karena access point tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus terintegrasi dengan komunikasi yang lainnya. Install access point, biasanya access point diinstal dengan menggunakan web interface, jadi sudah sangat mudah. Configure access point dengan menggunakan security atau tidak menggunakan security ini dapat dicoba nanti dari sisi keamanannya. Menentukan modelnya, apakah nanti kita menentukan pilihan B, G atau N. Mendefinisikan network name-nya atau SSID. Ini yang nanti akan terlihat SSID kita akan seperti apa. Juga dapat di SSID broadcast-nya bisa di enable ataupun di disable oleh admin. Ini contoh model yang bisa kita enhance terlebih lanjut melalui security. Kita akan coba di praktikum tentang model-model bagaimana cara mengkonfigur access point. Troubleshooting-nya adalah kita pastikan bahwa klien dapat menemukan SSID, apakah SSID tersebut telah terintegrasi dengan security atau tidak. Ketika sudah ada proses asosiasi juga dipastikan bahwa apakah
klien sudah menerima IP DHCP atau tidak. Jika tidak, kita perlu mendefinisikan troubleshooting mulai dari awal. Berikut langkah-langkahnya. Jadi penentuan IP address, apakah IP PC atau klien dapat berkomunikasi dengan wireless. Kemudian wireless bisa berkomunikasi dari satu klien ke klien yang lain dengan menggunakan wireless atau access point, security mode, dan lain sebagainya. Ini bisa kita tentukan. Bagaimana cara mengenhance-nya? Jadi kita harus mendefinisikan tempatnya, terus juga powernya, hati-hati, dan juga kabel yang mau kita gunakan ini perlu kita definisikan. Tadi sekali lagi, jangan sampai ada overlapping antara access point karena dapat mengakibatkan interference. Dan juga perlu penempatan posisi, apakah nanti signal strength-nya bagus atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya.